kehidupan manusia itu merupakan kehidupan yang munafik gitu. Kita tahu bahwa kehidupan munafik manusia itu bukan secara alamiah, tetapi karena adanya aturan-aturan, karena adanya nilai-nilai, baik yang berlaku di masyarakat maupun yang berlaku di suatu negara gitu, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kita juga seringkali bersopan santun, menjunjung nilai etika moral gitu, untuk agar perilaku kita itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan aturan-aturan yang memang dijunjung tinggi oleh manusia gitu. Padahal pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang harus berkehendak bebas gitu. Nah, akibatnya manusia itu dalam berperilaku, dalam berkata-kata, dalam berbicara, dalam melakukan apapun di kehidupannya, mereka akan dibatasi oleh nilai-nilai dan aturan-aturan yang berlaku gitu. Misalkan kita sebagai murid melihat guru yang sedang mengajar kita itu terlihat seperti tidak berkompeten dalam materi yang diajarkan. Kita tidak akan mungkin bilang kepada guru tersebut secara gamblang, secara lantang atau secara langsung, Anda ini tidak cocok untuk menjadi guru saya karena Anda sendiri tidak mampu dalam bidang materi yang Anda ajarkan gitu. Jadi saya ngapain saya menuruti Anda sebagai guru sedangkan Anda saja tidak becus di dalam mengajar saya, padahal materinya adalah materi yang Anda ajarkan gitu. Pasti kita tidak akan berani mengatakan itu secara lantang gitu. Tapi mungkin kita akan melakukan obrolan itu hanya sebatas dengan teman kita gitu. Kita yakin tidak akan mungkin mampu atau tidak akan berani lah gitu berbicara tersebut kepada guru gitu. Karena kita tahu bahwa itu adalah melanggar nilai sopan santun, nilai etika gitu. Maka itu akan dianggap kita tidak bermoral gitu. Akhirnya di situ kita tidak bisa bertindak, berperilaku, berkata-kata, berbicara sesuai dengan hati dan pikiran kita gitu. Misalkan kita sepasang kekasih antara laki-laki dan perempuan, kita pasti beralasan bahwa kenapa kita mencintai perempuan. Pasti kita akan berkata bahwa kamu itu cantik, kamu itu beda dari yang lain, kamu itu adalah yang ada di hatiku satu-satunya gitu. Pasti kita akan memberikan manipulasi terhadap ucapan kita. Padahal kita sebagai laki-laki bahwasannya yang sebenarnya di awal kenapa kita tertarik terhadap perempuan itu adalah karena seks. Misalkan dari payudaranya mungkin yang menonjol, kemudian dari bokongnya yang seksi, kemudian dari wajahnya yang memang cantik, yang itu bisa menggairahkan hasrat seksual kita. Agar kita bisa memperoleh hati si wanita ini, maka kita akan menyanjung mereka dengan hal-hal yang sebenarnya kita sembunyikan aslinya gitu. Kita tuh menyembunyikan niat asli kita yang sebenarnya kita tuh pengen berhubungan seksual dengan perempuan tersebut gitu. Maka kita menyembunyikannya melalui kata cinta, kata sayang, kata peduli gitu. Nah, jadi manusia itu munafik itu bukan karena keinginan mereka, tetapi memang ada aturan-aturan, ada nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat gitu. Pasti ketika kita melakukan secara lantang kepada wanita, aku memilihmu sebagai kekasih karena aku ingin berhubungan seks denganmu. Karena aku tahu kamu itu adalah wanita yang seksi yang pernah saya temukan. Mungkin wanita juga akan merasa, kalau sekarang pasti akan merasa dilecehkan, akan merasa terhina, akan merasa malu, mungkin akan merasa ilfil, tidak respect terhadap laki-laki yang mengatakan itu secara lantang gitu. Padahal yang dikatakan laki-laki yang secara lantang itu adalah sebuah kejujuran, bukan sebuah kemunafikan. Tetapi karena kita sudah dikonstruksi oleh nilai-nilai dan aturan-aturan yang ada, maka kita akan menganggap bahwa kejujuran itu adalah sebagai bentuk dari ketidakhormatan, dari ketidakmoralan kita sebagai manusia gitu. Maka dari itu saya berpikir bahwa manusia itu akan tetap munafik. Sedikit banyaknya dalam kehidupannya pasti mereka itu akan munafik. Manusia itu tidak akan berperilaku, berkata-kata, atau berbicara sekehendak hati dan pikirannya gitu. Karena mereka tahu risiko yang akan mereka hadapi ketika mereka melakukan itu secara lantang, sesuai dengan apa yang dipikirkan, sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Mereka tahu bahwa kita tahu bahwa itu akan beresiko terhadap kita gitu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin yang secara langsungnya mungkin kita akan mendapatkan misalkan hukuman atau peringatan atau sanksi dari
pihak berwajib seperti polisi mungkin, atau ketua adat setempat, atau mungkin kita juga akan diberikan sanksi secara sosial berupa ejekan, hinaan, ataupun mungkin bentuk penindasan lainnya secara verbal maupun non verbal gitu. Maka kita itu sebagai manusia tidak akan lepas dari kemunafikan gitu. Apalagi kita di zaman modern ditambah lagi bermedia sosial itu ada filter-filter yang ingin kita terlihat bagus, penampilan kita terlihat mungkin ganteng, cantik, ataupun mungkin keadaan kita ingin terlihat mewah, ingin terlihat seperti orang yang mampu secara ekonomi, padahal aslinya kan tidak gitu. Jadi semakin modernnya manusia, semakin modernnya peradaban manusia, maka menurut saya manusia itu akan semakin munafik, baik dalam hal apapun gitu. Ya, manusia akan mencoba menyembunyikan niat aslinya, menyembunyikan sifat-sifat aslinya. Nah, maka dari itu menurut saya yang bisa membuat kita mungkin kita bisa melakukan apapun jujur mungkin dengan diri kita sendiri gitu. Berbicara mungkin di dalam pikiran kita, mungkin kita juga akan jujur ketika kita seorang diri di suatu wilayah atau di suatu ruang atau di suatu suatu dimensi lah gitu mungkin ya. Kemudian juga sebenarnya ada untungnya juga kemunafikan manusia ini ketika berhubungan dengan berhubungan dengan sesama manusia lainnya gitu. Dengan adanya aturan-aturan, dengan adanya nilai-nilai, hal itu juga sebenarnya bisa menyalurkan pikiran kita sebenarnya, walaupun tidak sepenuhnya ya, keinginan kita gitu. Apabila misalkan semua manusia itu berkehendak bebas sesuai keinginan hati dan pikirannya tanpa memperdulikan nilai-nilai aturan yang ada, maka setiap manusia itu tidak akan tidak akan menemukan titik temu, tidak akan adanya kesepakatan. Pasti akan banyak terjadinya kekacauan. Setiap hari pasti akan terjadi kekacauan. Karena setiap manusia itu memiliki pikiran yang berbeda-beda gitu. Bagaimana ketika pikiran yang berbeda-beda itu bentrok langsung gitu. Tidak ada yang mau mengalah. Tidak adanya tercapainya kesepakatan, keputusan yang bisa menampung pikiran-pikiran yang banyak itu gitu. Maka ada bagusnya juga adanya peraturan-peraturan, nilai-nilai itu diberlakukan di manusia gitu. Kalau misalkan tidak ada aturan dan tidak ada nilai-nilai, maka saya itu ingin membunuh orang ini, bunuh, lawan, pasti akan terjadi kekacauan. Saya ingin wanita ini, saya tidak mau ini, saya juga, pasti tidak akan adanya pernikahan, tidak akan adanya hukum, tidak akan adanya pemerintah, karena pemerintah itu kan diorganisasikan gitu, adanya kesepakatan siapa yang ingin memimpin kita, siapa yang akan memimpin kita gitu. Jadi tidak akan ada pemerintahan, peradaban kita mungkin akan punah, tidak akan ada seperti sekarang ini gitu, kalau tidak ada aturan-aturan atau nilai-nilai yang berlaku di manusia gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.